Diberitahu, kalau engkau tuangkan air satu bejana di atas air seninya, maka begitu kering dia sudah suci. Jadi kalau kita karpet, berarti kan karpetnya kita cuci, ya kan? Kembali suci lagi. Tapi kalau kita marah pada anak itu, dia akan teringat di memorinya, terekam dalam ingatannya, dan terhunjam dalam hatinya. Akhirnya dia tidak mau ke masjid lagi, karena dia trauma. Seperti kalau kita ke rumah orang, kemudian kita udah ucapkan salam, ternyata anjingnya yang menjawab. Kan anjingnya menjawab, disitu terus sih, awas ada anjing galak, gitu kan? Nah, nanti masjid-masjid bisa ditulis sih, awas ada takmir. Wah, gitu kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makanan musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Sang Surya rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Saya mohon maaf yang semestinya hari Ahad ketiga kemarin, betul ya? Sabtu ketiga, di Ahad ketiga, akhirnya karena ada tugas ke Bandung, diundur satu hari, yaitu menjadi hari Ahad, tanggal 22 Desember 2024, bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Mudah-mudahan ada hikmahnya, walaupun kita bergeser, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap kajian. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Dan marilah kajian 40 hadis tentang pendidikan anak yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Al-Khuwaitan, Tarbiyatul Aulad fil Islam. Kita awali dengan doa, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni badikas shalihin. Kita tidak terasa, hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Kajian ini menjadi kajian yang terakhir di tahun 2024. Kita sudah hadis ke-10 dari 40 hadis, berarti sisanya 30 hadis lagi. Mudah-mudahan nanti di tahun depan kita masih bisa istiqomah dan bisa menyelesaikan 30 hadis itu. Nanti kita bisa sambung di kitab-kitab hadis berikutnya berkaitan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Nah, larangan mendoakan keburukan pada anak dan bersabar atas kesalahan mereka. Ini menjadi judul hadis yang ke-10. Baiklah, kita baca basmalah dulu sebelum membaca hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tirukan saya. An Jabir ibn Abdillahi
radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 3009 ya. Terjemahan hadis ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mendoakan keburukan bagi diri kalian. Itu larangan yang pertama. Jadi mendoakan buruk bagi diri kita masing-masing itu adalah larangan. Ya. Mudah-mudahan saya sakit, itu tidak boleh. Mudah-mudahan saya tersesat, itu tidak boleh. Mudah-mudahan saya ini tidak sembuh, itu tidak boleh. Yang kedua, larangan Nabi, jangan pula mendoakan keburukan bagi anak-anak kalian. Walaupun mungkin anak-anak kita itu tidak menurut kepada kita, mungkin tidak mentaati perintah kita. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disimpan dulu ya. Larangan ketiga, jangan mendoakan keburukan bagi harta-harta kalian. Jadi harta itu tidak boleh juga kita doakan, mudah-mudahan saya rugi dalam bisnis ini. Tidak boleh. Mudah-mudahan saya bangkrut perusahaan saya. Itu juga tidak boleh. Karena itu bentuk dari putus asa. Mudah-mudahan saya tidak lulus, itu tidak boleh. Ya. Yang keempat, janganlah sampai ketika kalian berdoa keburukan bertepatan dengan suatu waktu dari Allah yang jika ada yang berdoa di dalamnya maka Allah kabulkan bagi kalian. Nah, itulah kata orang Jawa, jangan berdoa jelek nanti malaikat lewat, gitu maksudnya. Iya benar kan, dengar gitu ya. Malaikat lewat itu maksudnya malaikat yang mendengar dan mengaminkan. Jadi yang dimaksudkan saat ketika saat itu betul-betul dikabulkan, jadi beneran. Padahal maksudnya tadi itu kita tidak bisa membayangkan kalau keburukan itu betul-betul terjadi. Wapokmu kapan? Lah itu jangan sampai keluar ya. Wapokmu kapan berarti? Nah ini kan takon kapan. Itu sebuah ungkapan menurut orang Jawa. Kalau wis dituturi gak ngandel, dicelup gak teles, dipepe gak garing, digua balik meneh. Nah gitu ya. Maksudnya gitu ya. Nah, tapi itu jadinya menjadi doa gitu ya. Maka kita coba tahan. Jangan berdoa pada waktu emosi. Ya, karena itu nanti keluar kata-kata itu. Dan nanti kita sulit untuk mencabutnya lagi
kalau doa itu terkabul, nanti jadi simalin undang, menjadi batu, ya, dan menjadi tangkuban perahu. Nah, jadi bisa saja dulu cuman legenda, dulu cuman dongeng, tapi itu bisa terjadi, ya, karena itu tadi bertepatan dengan suatu waktu dari Allah yang jika ada yang berdoa di dalamnya, maka Allah kabulkan bagi kalian. Ya, mungkin ini ada yang baru dengar, ya alhamdulillah hadir hari ini. Berarti merugilah yang enggak hadir hari ini. Ya. Karena ini live terus ini. Asalkan yang pegang IT hadir. Kalau enggak hadir juga, lawannya live apa? Dead berarti ya. Ya, satu, larangan mendoakan keburukan bagi anak. Dulu saya pernah ingatkan autobiografinya Syekh Sudais dan Suraim, bahwa ketika lari-lari di masjid, ibunya tidak marah. Dan didekaplah anak itu, kemudian didoakan, mudah-mudahan engkau menjadi imam Masjidil Haram. Nah, doa yang baik tadi itu, walaupun mungkin ibunya tadi dalam kondisi emosi, menahan amarahnya, tapi doanya yang muncul tetap doa yang baik. Nah, itu kan nggak semua orang bisa begitu. Betul ya Pak ya? Nah, disinilah maka larangan mendoakan, yang semestinya mendoakan itu adalah ibadah, menjadi bukan ibadah lagi, menjadi laknat. Nah, padahal laknat itu hanya boleh jika memang betul-betul Allah yang melaknat. Kita sebenarnya sesama manusia tidak boleh saling melaknat, gitu ya. Nah, yang kedua, doa dapat terkabulkan apabila, nah ini ya, memenuhi sebab-sebab terijabahinya doa, meskipun doa keburukan bagi anak. Bapak Ibu masih ingat ciri-cirinya doa yang dikabulkan apa? Satu, apa saja sudah, nggak mempengaruhi nilai. Orang ditanya takut menjawab, nanti dijawab juga bagaimana, kan dikira kok pinter gitu menjawab, nggak dijawab kok dikira tidak pernah masuk, kan gitu ya. Repot memang ini. Satu, wes, menurut Bapak Ibu apa wes? Nanti tak terima. Berapa? Apa saja udah. Siapapun bisa boleh jawab. Satu, niatnya yang ikhlas. Jadi mendoakan tuh niatnya harus ikhlas. Niatnya juga harus baik. Niatnya nggak boleh buruk. Jadi nggak boleh, aku wis ndongakno awakmu lara, aku ikhlas kok. Ya apa maksudnya? Ndongakno lara kok ngono ya? Jadi ikhlas tapi tetap harus baik. Ya. Yang ketiga, pernah dengar nggak kalau berdoa di waktu gerimis atau hujan? Nah, tadi udah berdoa belum waktu gerimis? Nah, berdoalah. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan gerimis ini atau hujan ini menjadi manfaat. Jadi ciri-cirinya salah satu yang diterima adalah pada waktu-waktu seperti itu. Doa ushaimi, doa orang yang puasa. Shaim itu kalau laki-laki Pak, kalau perempuan shaimah. Ya. Jadi shaimah itu lahir ketika ibunya berpuasa, shaimah. Ya. Tidak hanya pada waktu berbukanya, tapi juga pada saat puasa itu dikabulkan. Terus doa ul musafir, orang yang melakukan perjalanan itu juga dikabulkan. Jadi kalau Bapak Ibu berangkat pergi, itu berdoalah, ya Allah berikan keselamatan,
Kalau anaknya pergi, doakan anaknya supaya selamat. Ya, pas waktu di pesawat itu berdoalah. Jangan hanya pas takut saja pas di pesawat lalu berdoa. Kalau pas tidak takut nggak berdoa, lupa. Begitu pesawat mau jatuh baru Allahu Akbar. Kenapa enggak tadi? Nah, gitu ya. Coba pilot-pilot itu kalau udah terjadi genting gitu kan, baru Allahu Akbar. Nah, kemarin kemana? Ada bis yang jurusan Surabaya Jogja, namanya Sumber Sekarat. Dulu Sumber Kenconon, karena sering nabrak diganti Sumber Selamat. Masih nabrak juga, saya ganti Sumber Sekarat. Itu kalau orang naik itu pokoknya dari berangkat sampai itu istighfar terus itu. Kalimat thayyibahnya keluar terus yuk. Ngerem gitu astagfirullah gitu. Nanti nyalip itu wah masya Allah gitu kan. Nabrak gitu innalillah maksudnya. Jadi yang banyak berzikir itu justru di bis-bis yang kecepatan tinggi itu ya. Kalau yang bis yang tenang-tenang tidak ada yang zikir sama sekali. Nah itu dia. Jadi penting dalam tahap-tahap atau saat-saat genting seperti itu kita berdoa, Safir. Terus juga namanya doa ul madlum, apa? Doa orang yang dianiaya. Nah, Bapak Ibu, nah, jadi kita kalau pokoknya merasa didolimi orang, nggak usah rame-rame, doakan baik aja pokoknya. Ya. Nah, itu beberapa ciri-ciri doa yang dikabulkan. Maka kita perlu tahu seperti bainal azan wal iqomah. Tadi kan antara azan dan iqomah. Itu doanya juga dikabulkan. Makanya jangan dibiasakan habis azan terus ngerasani imame. Imame kok teko-teko gini ya. Atau ada orang yang sholat sunnah dikomati. Oh berarti ku sentimen aja nih waktu itu. Ada itu, jono kuapok wong itu. Tak komati jono kuapok. Karena la sholata ba'dal iqomah. Emang ada hadis Nabi yang mengatakan kalau sudah qomat itu nggak boleh kita sholat sunnah. Nah itu berarti kan muadzinnya itu sentimen sama kita. Oh, golek wong iku kate sholat sunnah, aku mati jana kuapo. Soalnya aku ini ya dikono pisan. Nah, jadi akhirnya dia balas dendam tuh sama temannya. Oh, bosnya ya wong. Ini antar takmir lalu bersaing gitu ya. Jadi hati-hati, bainal adzan wal iqamah itu doa juga makbul. Maka manfaatkan kesempatan dalam kesempitan karena waktunya pendek. Terus ba'da sholatil maktubah, setelah 5 sholat waktu, 5 waktu itu. Nah, walaupun hanya sedikit, ya Allah kabulkanlah doaku. Permintaannya itu walaupun pendek sedikit, tapi habis sholat fardu itu mustajabah. Begitu lutut kita sakit gitu ya, mungkin kita punya air zam-zam, kita minum lalu kita oleskan, ya Allah sembuhkan. Hanya gitu tok, tapi habisnya sholat fardu. Nah, maka orang-orang yang di Masjidil Haram itu saya ajari, kalau habis sholat jangan lupa ngambil air zam-zam. Bagian mana yang sakit siramkan di situ, nggak apa-apa diusapkan. Itu wasilahnya seperti Nabi kalau mengobati sahabat itu pakai air zam-zam. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Jadi air zam-zam itu tergantung pada apa yang diniatkan. Gitu. Itu ya beberapa waktu dan tempat termasuk di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Multazam. Multazam itu bainal Hajar Aswad dan Babul Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu namanya Multazam. Atau amamal Maqam Ibrahim. Depannya Maqam Ibrahim. Ya Bu ya. Berdoa pas minum air zam-zam. Ustaz kalau minum air aqua gini gimana Ustaz? Ya memang tidak disebut di situ keutamaannya minum aqua ya.
Tapi minum itu boleh juga kita pakai doanya minum air zam-zam. Gimana, masih ingat? Allahumma, coba. Inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Jadi kalau baik, itu beberapa ciri-ciri doa yang dikabulkan. Termasuk fil laili, sulusul lail, sepertiga malam pertama, kedua, dan ketiga. Jadi habis isya itu masuk kategori malam sampai nanti subuh. Jadi kira-kira kalau isya itu jam 7, subuhnya jam 4, bagilah 3. 7 sampai 10, 10 sampai 1 dini hari, 1 sampai jam 4. Nah, 1 sampai jam 4 itu adalah sulusul akhir, sepertiga malam terakhir. Itu lebih makbul daripada sepertiga malam kedua dan yang pertama. Maka kalau kita sholat tahajud atau sholat tarawih, itu kan biasanya ba'dal isya. Tapi kalau 10 hari terakhir, tarawihnya diundur, betul nggak? Menjelang subuh. Apalagi pas Lailatul Qadar. Nah, itu doa juga mustajabah. Sehingga jangan yang dikejar cuman buka bersama, tapi sahur bersama. Supaya apa? Supaya jamaah ini sholat tarawihnya atau tahajudnya di sepertiga malam yang terakhir. Tahun yang kemarin diprogramkan nggak di sini? Programkan ya. Imamnya kan bisa buka tuh jusnya. Tinggal berapa lembar yang mau diambil. Nanti malam ke-21 juz 21, gitu caranya. Setiap satu rokaat 1 lembar aja. Nanti dibalik, lo gak cepet kok itu. Terus habis itu yang penting sahurnya yang enak. Poinnya di situ. Nanti tidak akan diingat-ingat ayatnya itu. Jadi diumumkan dulu menunya sahur malam 21. Oh, itu langsung tuh datang semua itu. Itu 3, wajib bagi pendidik untuk memaafkan dan bersabar atas kesalahan anak. Nah, hadis yang sebelumnya itu penanya diangkat bagi 3 golongan. Masih ingat? Anak kecil sampai dia balik, orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia sembuh. Nah, jadi anak masuk kategori yang ma'fu anhu. Ma'fu anhu itu agama saja memaafkan. Maka kalau orang tua tidak memaafkan, berarti bertentangan dengan agama. Jadi Allah tidak pernah memberikan dosa kepada anak-anak kecil sampai dia Nah, untuk mengetahui balik itu muru auladakum bisolati wa huwa fi sab'in. Perintah sholat itu umur 7. Kalau nanti umur 10 dia belum sholat, maka mulailah dihukum wadribu, pukulan tapi dengan kain. Gimana mukul pakai kain? Bukan disepet loh ya. Itu namanya dislepet namanya. Bukan. Jadi Nabi itu kalau mukul pakai sorban. Nah, sama dengan guru TK saya, dulu kalau mengajar bawa sapu tangan. Kalau kakinya naik ke meja, pakai sapu tangan. Ayo kakinya. Gimana rasanya? Kan enak, cuma sapu tangan toh. Nggak ada rasanya, hanya untuk memperingatkan. Makan dengan tangan kiri, tangan kirinya dikasih sapu tangan. Ayo tangan kirinya. Itu cara memperingatkan. Jadi kalau umur 10, kelas berapa? Kalau kelas 3, berarti khitannya kelas 3. Ini kelas berapa? Nanti kelas 3 khitan ya. Kasih hadiah. Ya, betul. Kalau yang kecil-kecil lebih bagus. Cuman sebenarnya tinggal yang berani siapa? Kadang bapaknya berani, ibunya tidak berani. Kadang bapaknya sama ibunya berani, neneknya nggak berani. Nah, ini masalah.
Nanti semuanya berani, anaknya takut. Nah, tolong dikasih hadiah supaya nanti di umur 10 itu dia sudah ready for praying, siap untuk ibadah. Karena kemaluannya harus sudah bersih dan suci supaya sholatnya sempurna. Ya, bersabar. Jadi bersabar itu tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Jadi kalau dia itu menasehati harus dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Maka di situ sambung. Tawasau bil haqqi itu tidak berhenti di situ ayatnya, tapi tawasau bis sabri. Gak bisa kemudian ibu-ibu terus marah-marah, kemudian mama ini kok marah sih? Mama ini marah, tapi mama ini sabar. Ya apa sih marah kok sabar? Mama ini sudah sabar begini nih, tapi melotot. Ya, jadi sabar itu ya menurunkan tensi bicaranya dan bahasa tubuhnya. Ya. Berikutnya apalagi wajib bagi pendidik agar berusaha untuk mengendalikan diri ketika emosi dan berpegang dengan adab-adab syar'i di dalam menghadapi anak didiknya. Menurut Bunda Aisyah, siapa Bunda Aisyah itu? Dan juga Dokter Aisyah Dahlan, itu kalau kita marah maka dalam kondisi berdiri usahakan duduk. Kalau duduk masih marah maka berbaring. Coba praktekkan kalau pas berbaring tapi marah gimana coba? Ya. Nah, kalau masih juga ambil wudu, lalu sholatlah 2 rakaat. Masih marah juga bacalah Al-Quran. Jadi bertahap untuk menurunkan tensinya. Berpegang dengan adab syar'i itu artinya kita melihat bagaimana anak-anak kita ini. Karena menasehati anak yang di usia SD, SMP, SMA dengan anak perguruan tinggi beda. Maka dilihat model-modelnya. Nah, itulah penting. Nah, kalau anak-anak itu biasanya pertamanya itu kalau dinasihati orang tua, dia justru lebih taat kepada guru. Kata bu guru, gitu ya. Kalau usia SD, kalau SMP, kata temanku, gitu ya, kata temanku. Nanti SMA, menurutku bu, aku. Nah begitulah. Jadi perkembangan namanya. Nah anak-anak kecil itu lebih banyak berbuat salah dibanding orang dewasa. Karena memang dia belum mengerti secara sempurna baik dan buruk, hak dan batil. Makanya dia tidak ada di dalam benaknya itu. Tapi tetap harus diberi pengertian. Nanti lama-lama juga akan mengerti. Karena harus memperhatikan mereka dikala mereka berbuat salah. Anak-anak kecil itu lebih banyak berbuat salah dibanding orang dewasa karena ia harus lebih memperhatikan mereka dikala mereka berbuat salah. Jadi kesalahannya itu bukan karena mereka sengaja ingin berbuat salah, tapi memang masa perkembangannya seperti itu. Sehingga Nabi pun kalau misalnya ada yang buang air kecil di masjid, Nabi juga tidak marah. Walaupun ada sahabatnya yang marah. Diberitahu, kalau engkau tuangkan air 1 bejana di atas air seninya, maka begitu kering dia sudah suci. Jadi kalau kita karpet, berarti kan karpetnya kita cuci, ya kan? Kembali suci lagi. Tapi kalau kita marah pada anak itu, dia akan teringat di memorinya, terekam dalam ingatannya, dan terhunjam dalam hatinya. Akhirnya dia tidak mau ke masjid lagi. Karena dia trauma. Seperti kalau kita ke rumah orang,
kemudian kita udah ucapkan salam, ternyata anjingnya yang menjawab. Karena anjingnya menjawab, disitu tulis awas ada anjing galak, gitu kan. Nah, nanti masjid-masjid bisa ditulis awas ada takmir. Wah, gitu kan. Jadi dia trauma, nggak mau lagi kan. Nah, disamakan dengan anjing tadi. Lalu masa takmir mau disamakan dengan anjing itu kan. Nah, jadi marilah kita hindari trauma pada anak-anak ketika mereka akan masuk masjid. Jadi bisa terjadi trauma. Itu di dalam perguruan tinggi dikaji dalam ilmu namanya psikologi perkembangan. Nah, jadi masanya anak itu beda-beda. Berikutnya, Ibnu Katsir rahimahullah di saat menafsirkan firman walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum, dan kalaulah sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Jadi maksudnya gini, orang Yahudi dan Nasrani itu sampai sekarang kan masih ada. Apalagi Israel yang menyerang Palestina. Seandainya kita berdoa, ya Allah, habisi sajalah Yahudi sama Nasrani itu. Sikat sajalah Israel itu. Pasti disikat sama Allah. Tapi kan setelah itu kan selesai. Nggak ada ceritanya lalu di dunia ini. Kan nggak seru. Hah? Kalau semua orang lalu baik-baik saja, lalu semua ke masjid, damai-damai, nggak ada apa-apa, gitu kan? Gimana coba? Tenang-tenang, iya kan gitu? Nah, kira-kira gitulah ya. Beliau berkata, Allah menyampaikan kemurahan dan kelembutannya terhadap hamba-hambanya, bahwa ia tidak memperkenankan bagi mereka ketika mereka berdoa keburukan atas diri mereka atau harta dan anak-anak mereka ketika mereka dalam kondisi marah dan emosi. Jadi semarah-marahnya kita sama orang Yahudi dan Nasrani, tetap doanya tidak boleh mengandung keburukan. Memang kemarin kita juga begitu. Itu pro dan kontra memang mendoakan Israel itu. Kemarin tuh. Ada yang tetap mendoakan baik, tapi ada yang mendoakan buruk. Tapi kalau beberapa pendapat mengatakan, jangan-jangan keburukannya itu kembali ke kita gitu loh masalahnya. Kita berdoa nih supaya Yahudi disikat. Ternyata kita yang disikat ya Allah. Hah? Kita mendoakan Nasrani itu dihabisi. Ternyata yang dihabisi kita. Ya apa coba? Sesungguhnya Allah tahu bahwa ada di antara mereka tidak sengaja bermaksud mendoakan keburukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak sengaja ya. Karena itulah Allah tidak memperkenalkan doa mereka. Loh gitu loh. Walaupun kita selalu dunia mendoakan Israel, tapi Israel juga dibiarkan begitu sama Allah. Berarti Allah punya rencana lain untuk Israel. Ngerti maksudnya? Karena itulah Allah tidak memperkenankan doa mereka. Tidak semua doanya dikabulkan. Waktu pertanyaan ini juga muncul kepada Syekh Al-Azhar waktu itu. Kenapa Allah menyisakan orang Yahudi dan Nasrani? Terus Syekh Al-Azhar bertanya ulang, jika semua musuh-musuh orang Islam itu dihabisin sama Allah, seperti Allah menghabisi umat-umat yang terdahulu, ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, Raja Namrud waktu itu dihabisin berhadapan dengan Ibrahim. Pokoknya berhadapan semua kan dengan raja itu. Waktu Raja Abraha dihabisin dengan batu dari neraka. Itu habis, memang habis, nggak tersisa. Seandainya begitu, katanya Syekh itu, min ayyi babin satadkhulunal jannah. Kira-kira kalian itu mau masuk surga dari pintu mana? Nah, gitu ya. Jadi, inilah merupakan bentuk kemurahan dan kasih sayang Allah. Justru Bapak Ibu, dengan peristiwa Israel menyerang Palestina itu,
biar kita itu menguji kesabaran kita sampai di mana. Bisa sabar nggak kita ini, ya? Bisa bertahan nggak kita ini? Bisa kita menolong orang Palestina nggak? Sebab kalau tidak diserang kan kita tidak nolong, tidak ngirimin uang, nggak ngirimin baju, nggak ngirimin apa? Perlengkapan P3K, nggak ngirimin selimut, nggak ngirimin mukena, bener nggak tuh? Nah, maksudnya begitu. Sementara Allah memperkenankan bagi mereka ketika mereka berdoa memohon kebaikan, keberkahan, dan tambahan karunia bagi mereka, harta dan anak-anak mereka. Itulah maka di antara doa yang mustajabah adalah doa orang tua bagi anaknya. Supaya orang-orang tua itu ada gunanya gitu loh, mendoakan anaknya. Ya. Nah, itulah maka dari riwayat Abu Hurairah, salatun da'awatin mustajabat la syakka fihinna da'watul mazlum. Nah, tuh doa orang yang dizalimi. Ibu-ibu dizalimi nggak sama suaminya? Ibu? Enggak. Oh, ya nggak usah berdoa lah kalau gitu. Wa da'watul musafir. Oh, sering-seringlah berpergian biar doanya makbul. Jangan di rumah aja. Kalau di rumah aja enggak ada itu di situ doanya orang di rumah. Makanya pergi, aku tak pergi aja biar pergi terus berdoa, nanti kan mustajab ya. Wa da'watul walid ala waladihi, doa orang tua untuk anaknya. Atau doaul ummi li auladiha ka doain nabi li ummatihi. Doanya ibu untuk anaknya itu seperti doa Nabi untuk umatnya. Baik. Silahkan, ada yang bertanya? Paham semua sudah? Kurang berapa menit? Ya, ada nggak yang bertanya? Misalnya ada yang tanya doa apa lagi Ustadz yang bisa dikabulkan? Doa itu dikabulkan ada 3 model. Catat, ini keluar dalam ujian. 1, sesuai dengan permintaan dan waktunya. Minta cepet ya cepet. Yang kedua, sesuai dengan permintaan tapi waktunya ditunda. Misalnya sekarang lulus mintanya, tapi tahun depan. Tapi tetap lulus. Yang ketiga, diwujudkan dalam bentuk lain. Misalnya anaknya udah lulus, tapi tidak dapat kerjaan, cuman dapat jodoh duluan. Nah, padahal tadi tidak minta jodoh, cuman jodohnya dulu. Kadang minta jodoh, tapi malah dikasih pekerjaan duluan. Nah, itu namanya dikabulkan. Insya Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita sebagai orang tua terkabul untuk anak-anak kita, dan doa-doa kita sebagai anak juga terkabul untuk orang tua kita. Semoga di tahun 2024 ini doa-doa kita terkabul. Tetapi kalau tidak, nanti Allah akan kabulkan di tahun depan. Tahun depan tinggal 10 hari. Doakan baik. Berarti doa yang buruk tadi diimbangi dengan doa yang baik. Ya Allah, aku tidak jadi, ya Allah, mendoakan yang kemarin itu, ya Allah. Jadi ya Allah, saya meralat ya Allah doa saya kemarin ya Allah. Jadi tolong diralat ya doanya ya. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.